Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihil makhluq wal khatiyil masyaallah. Nasir haqqil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama, kita muliakan bersama pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah Al-Fatih Haji Sharifuddin Sholat Ustaz para kiai, para penyanyi, para khatibin dan khatimat, hadirat mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Kalian mondok di pesantren Darul Hikmah ini merupakan anugerah Allah, nikmat Allah yang agung yang diberikan oleh Allah kepada kamu sekalian, dan juga wali santri, anak mau mondok, mau belajar agama. Ini merupakan anugerah dan nikmat dari Allah yang agung, maka supaya disyukuri. Kita menghadapi zaman dalam kondisi memprihatinkan. Pergaulan bebas merajalela, minuman keras juga demikian merajalela, narkoba juga demikian merajalela. Terus di luar pesantren ini anak-anak kecil sudah terikat dengan HP. Ini kan repot, pengaruh HP nanti buruk. Maka supaya kita memberikan solusi pada anak-anak kita, supaya anak dipesantrenkan, supaya terhindar, anak dipondokkan, supaya terhindar dari keburukan-keburukan. Orang ingin mulia, orang ingin bahagia, ini syaratnya harus mengerti ilmu agama. Dan barokah pun oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang takwa. Rahmat Allah pun juga demikian. Jadi artinya para santri itu hidupnya barokah, zuriyahnya barokah, perkaranya barokah, dan rizkinya barokah. Bisa dibisiki oleh Sharifuddin yang mana pondoknya asalnya kandang ayam. Coba ya, sholat dari pesantren. Di pesantren tidak diajari tentang ekonomi, namun ketika santri pulang, ini ekonomi atau perekonomian ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga, sebab rezeki itu urusan Allah. Rezeki bukan, tidak ada urusan dengan keturunan, rezeki tidak ada urusan dengan ijazah, dan rezeki tidak ada urusan dengan keterampilan, dan rezeki tidak ada hubungan dengan tenaga. Orang yang hanya pakai HP saja rezekinya luar biasa, terus orang yang kangelan, masyarakat rezekinya pas-pasan. Namun kelas santri ini rezekinya barokah. Santri itu
ketika di pondok tidak ada pelajaran tentang ekonomi, namun ketika di rumah rezekinya ada saja. Ini merupakan jaminan Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala makhluk di atas bumi ini yang menjamin rezekinya adalah Allah. Ini merupakan doman doman yang menyeluruh, baik muslim atau non muslim, rezeki dijamin oleh Allah. Baik hewan itu yang galak atau yang lulut, yang di alas, ini rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tidak ada hubungan dengan kepandaian. Ini menunjukkan bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu zat yang berkuasa dalam suatu perkara apapun. Jadi rezeki itu urusan Allah. Ini domain yang am. Atau domain yang khusus. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, ini segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di orang takwa, segala urusannya dimudahkan. Ini namanya barokah. Dan rizkinya oleh Allah diberi rezeki yang tidak bisa diduga-duga. Ini sebaiknya rezeki demikian, yang tidak bisa diprediksikan. Barokah. Prosesnya para ulama dahulu demikian. Wa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kemudahan itu didapat harus dengan susah payah. Namun rezeki itu yang penting barokah, yang penting halal barokah. Tanda-tandanya kalau rezeki itu barokah, rezekinya untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Kalau rezeki itu tidak barokah, rezeki untuk poya-poya, untuk berbuat maksiat, tidak untuk ibadah, tidak untuk nafkahi keluarganya, itu tanda-tanda tidak barokah. Kalau rezeki barokah, rezeki yang mengantarkan orang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Rezeki itu yang penting barokah. Itu rezeki. Kalau banyak tidak barokah kan percuma, merusak, malah merusak. Al-ghina ghina nafsi, kaya itu kaya hati, merasa cukup. Orang yang merasa kaya hati kan orang-orang pesantren. Di luar pesantren ini tomak yang menguasai sehingga serba kurang terus. Namun kalau orang pesantren ini punya sifat qanaah, nerima, punya sifat zuhud, tidak terpicu dengan harta. Di orang pesantren dan takwa itu lahir dari ilmu. Takwa itu muncul dari ilmu. Ilmu itu alat ya. Ilmu itu alat yang harus didapat. Nah, ilmu itu yang penting nilainya. Ilmu pesantren ilmu itu yang penting buahnya. Al ilmu kasajar. Ilmu seperti wit-witan. Adapun amal ini seperti tambah, seperti buahnya. Jadi al-amal itu merupakan buah ilmu. Tambatul ilmi al-amal bil ilmi. Ilmu itu yang penting buahnya, bukan zatnya ilmu itu. Maka mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Itu yang penting. Ilmu pesantren membuahkan takwa kepada Allah, dan takwa rizkinya dimudahkan oleh Allah. Orang takwa rizkinya
tidak bisa diprediksikan. Orang takwa segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan arti panjenengan semuanya mempunyai anak di pesantren ini sebagai syukuri. Dan anak yang mondok di pesantren sudah bersyukur. Jadi Kiai Soleh memberi kepada saya di Pondok Darul Hikmah ini sudah ada PDF ya. Jadi panjenengan tidak perlu sekolah umum, sebab PDF ini sudah setara dengan SMP atau Sanawiyah, SMU atau Aliyah. Malah kalau di pesantren ini insya Allah akhlaknya terjaga, ibadahnya terjaga. Sebab kiai itu karakternya di samping ngawasi kepada murid, tanggung jawabnya itu ada. Di sana itu mendoakan. Maka alumni pesantren itu segala urusannya barokah. Dianya zahirnya mulang, batinnya juga mendoakan. Ini kelebihan orang belajar di pesantren. Ilmu yang penting ada buahnya. Ilmu banyaknya. Namun di antara ilmu yang penting adalah al-ilmu alladzi yusahihu at-ta'at wal ibadah wal amal wal muamalah wal akad. Ilmu yang penting pertama adalah ilmu yang meluruskan taat kepada Allah, meluruskan ibadah kepada Allah. Sebab al-amal bi ghairi ilmi la yuqbalu, amal tanpa ilmu ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba orang alim itu tidurnya saja itu ibadah. Sebab tidur diniati untuk sholat malam atau supaya subuhnya tidak qadha. Coba kalau orang bodoh tidak tidur, begadangan, ini kadang mengganggu orang lain. Nongkrong kadang mengganggu orang lain. Tidak mengganggu saja sudah untung. Maka orang bodoh itu yang nakal ya, ini tidurnya lebih baik daripada meleknya ya. Tidurnya orang nakal itu lebih baik daripada melek. Ini rahmat Allah, ini kasih sayang Allah. Coba kalau orang bodoh yang nakal tidak bisa tidur, nanti kan tidak karuan, rampok dan lain-lain. Maka kalau orang bodoh itu tidur, ini tandanya masih disayangi oleh Allah. Sehingga kan demikian, kalau orang itu makannya haram, maka perilakunya akan berbuat maksiat. Kalau orang makan haram lantas dia tidur, ini welasnya Allah. Sebab perilaku manusia itu tergantung dengan apa yang dimakan. Bila mana yang dimakan itu haram, maka perilakunya berbuat maksiat atau dosa. Jadi kalau orang itu makan haram misalkan, naudzubillah min dzalik, terus dia bisa tidur, ini merupakan kasih sayang Allah. Coba kasih sayang Allah dirupakan demikian. Ilmu yang meluruskan ibadah ya, puasa, haji, sholat, wudu dan lain-lain. Ini ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wudunya bisa, hadus jenabatnya bisa ya, harus dodok ya, kubur dan tubur dibasuh. Sholatnya bisa. Terus mengerti cara menyucikan najis ini. Ini kadang-kadang agak sembrono ya. Ibu-ibu kadang sembrono ketika punya anak kecil dengan kencing bayi, tangannya kena najis, pegang popok yang najis, terus masih basah, pegang kemana-mana. Ini kan
menjadikan yang lain yang kena sentuhnya akan menjadi najisnya. Atau tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim hadis, atau ilmul hal, dengan arti kalau orang itu akan umroh dia wajib mengerti tentang ilmu umroh. Kalau dia akan akad nikah dia wajib mengerti tentang akad nikah. Dia membina rumah tangga dia wajib mengerti bagaimana membina rumah tangga, harus menghargai istri, tanggung jawab, nafkah dan lain-lain. Al-ilmu alladhi yusahihu at-ta'at wal amal wal aqd wal muamalah, muamalahnya jual beli mengerti. Coba kalau orang itu jual beli tidak mengerti, jadi kadang-kadang uang robek malah ditutupi. Ini kan wajib, Pak saya beli ini uang saya cacat robek, wajib disampaikan. Kita menjual suatu perkara yang aib, yang cacat, kita wajib mengutarakan ini aib, ini cacat. Ukuran cacat itu misalkan saja jam yang harganya misalkan normal itu 100.000. Namun kalau kita sendiri yang menjual itu, kalau ada cacatnya tidak laku 100.000, itu misalkan 75.000, jadi namanya aib. Kalau kita sendiri tidak mau harga segitu, itu aib, harus disampaikan, diutarakan. Nanti orang-orang sufi, ma indallah ahaqqu bitolab, apa di sisi Allah itu lebih hak kita cari. Coba nanti muamalahnya orang sufi, ibu-ibu, kalau misalkan saja membeli buah-buahan atau jeruk, misalkan 1 kilo isinya 4, ibu kan minta tambah 1 ya biasanya ya, ibu bonus, umumnya kan demikian. Namun ulama sufi tidak. Kalau dia itu membeli jeruk misalkan saja 1 kilo isinya 5, dia minta dikurangi 1, 4 saja. Kalau menjual juga demikian, mestinya kalau 1 kilo itu isinya 5, kalau ulama sufi menjualnya ditambah 1, jadi 6. Ini orang sufi kan demikian. Ma indallah ahaqqu bitolab, apa yang di sisi Allah itu lebih hak dicari. Silahkan orang itu kerja tidak apa-apa, tidak ada larangan kerja tidak apa-apa. Yang penting untuk bekal ibadah, nafkahi anak istri, terus sholatnya tidak ditinggal, puasanya tidak ditinggal. Dengan arti lagi sebenarnya orang perempuan itu tidak berkewajiban nafkahi anaknya, tidak berkewajiban nafkahi kepada suaminya. Itu wanita demikian, perempuan demikian. Di buku Islam itu wanita itu hanya di rumah saja dicukupi sandang pangannya. Kalau adem ya berikankan yang hangat, kalau panas berikankan yang dingin katun. Itu orang perempuan. Jadi orang perempuan itu dengan taatnya kepada Allah ini memudahkan rezeki suaminya. Itu orang perempuan. Namun di Indonesia kadang-kadang orang suruh kerja. Saya itu tadi apa kemarin ya, tahu orang menjual bakso, yang laki-laki naik motor, yang perempuan suruh bawa geledekannya, narik geledekan. Ini sebenarnya tidak demikian. Orang perempuan hanya di rumah saja. Tanggung jawab suami dalam Islam demikian. Maka dalam Islam pun maaf, TKW pun juga salah. Perempuan itu bila mana punya wali, yang menafkahi adalah walinya bapaknya atau kakaknya misalkan. Kalau punya suami,
yang mencukupi nafkahnya adalah suami. Namun kadang-kadang tentu saja suami kan seenaknya sendiri ya, tidak nafkahi. Apalagi ada saudara malah perempuan suruh kerja dan lain-lain. Ilmu yang meluruskan akad muamalah, akad nikahnya misalkan benar, muamalahnya benar, ilmu yang penting itu. Kedua adalah ilmu alladzi yusahihul aqidah, ilmu yang meluruskan akidah. Minimal orang harus mengerti makna ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang minimal mengerti, walaupun secara global ya, mengerti makna bacaan la ilaha illallah itu minimal. Nanti ilmu tauhid lagi ditingkatkan. Apa yang terjadi di alamnya langit, bumi dan semuanya ini merupakan biidznillah wa iradatillah, kehendak Allah. Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu sekalian, sekaligus Allah yang menciptakan perilaku kamu sekalian. Coba orang sufi itu dakwahnya lebih bilhal, akhlaknya baik. Sebenarnya Ibrahim ibnu Adham ketika dipukul, yang mukul malah didoakan ghafarallahu laka. Dipukul lagi didoakan ghafarallahu laka. Pukul lagi, yang mukul didoakan ghafarallahu laka. Atas kaget kok demikian. Ucapnya, memang Allah mengendaki dia memukul saya. Nah, ketika Ibrahim bin Adam itu dipukul, derajatnya dimuliakan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka tidak pantas dia dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya dimuliakan oleh Allah, yang menjadikan penyebab kok dapat dosanya Allah tidak pantas. Maka didoakan oleh Ibrahim bin Adham, ghafarallahu laka. Ibu-ibu dijibit ke koncone pripun gitu-gitu. Dirasani kata Imam Hasan Basri rahimahullah. Niki dilapori yang jaga sampun ngrasani kan angel. Menjaga telinga ya angel. Jubil otot yang ngrasani. Di rumah akan apa ditinggal, Bu? Di rumah akan lagi nikmati. Ibrahim bin Adam niku dilapor Imam Hasan Basri dilapori, ya Hasan Basri panjenengan dirasani oleh fulan demikian. Lantas apa? Yang rasani menikah malah disukani hadiah nopo-nopo makan sing enak-enak, buah-buahan enak-enak. Dan kaget sing rasani niku. Merasa tidak pernah berbuat baik kepada Imam Hasan Basri kok dihadiahi. Lantas sowan kepada Imam Hasan Basri, mengapa panjenengan kirim hadiah makanan enak-enak kepada saya? Apa jawab al-makrullah? Laki Hasan Basri rahimahullah jawabnya, telah sampai kepada saya, kamu ngerasani kepada saya. Lah kalau orang ngerasani itu pahalanya orang yang ngerasani diberikan kepada orang yang dirasani. Sebab yang dirasani itu mazlum, yang rasani zalim. Kalau yang ngerasani itu tidak punya pahala, maka yang dirasani itu dosa-dosanya dibebankan kepada orang yang ngerasani. Kan berat. Maka ini pembalasan hadiah kamu kepada saya mengaji. Maaf, hadiah pembalasan tidak sepadan. Terus kaget orang itu kaget. Sing ngrasani kasih akan itu pada-pada dosanipun, Bu. Mboten apa mboten yang rasani ditinggal mboten.
Kejahe wantun ma indallah ahaqqu bisalah. Atau nek boten meninggalkan nggih dicegah jangan ngrasani. Dadi yang sufi niku menyadari bahwasanya apa yang terjadi niki memang kehendak Allah demikian. Jubi Siti Rabi'ah Al-Adawiyah kesandung berdarah-darah, itu malah mesem. Jubi ibu pun kesandung kan nangis. Itu malah mesem. Orang di sekitar kaget, mengapa ya Rabi'ah panjenengan kesandung kok malah mesem? Napa jawabnya? Ini dari kekasih sayang di muka Allah. Ya seperti halnya misalkan boten pemuda mencintai kekasihnya yang cantik itu dicubit kan boten lorong itu, malah kurang cubitannya nih. Wong mengatakan ini uhibullah, misalkan kok dicoba oleh Allah kak Rasulullah, itu namanya cinta palsu. Ini Habib kan demikian. Habib niku makom tinggi. Habib niku makom tinggi. Dihujat nggih mendel mawon, digepuk nggih mendel mawon. Lha digepuk kok ngamuk-ngamuk niku senes Habib niku. Habib niku makom tinggi teng kitab niku. Bahasane nggih sae. Niku Habib. Ihya demikian sebenarnya Habib niku. Lah hidup menika pasti dipun uji dening Allah. Panjenengan mondhokaken anak niki berarti panjenengan asal rahmatipun Allah, asal barokahipun Allah, asal anugerahipun Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut alamatnya oleh Allah diberi kefahaman dalam ilmu agama. Memondok. Hadis ini merupakan bisarah dari Allah diriwayatkan Rasulullah, yang mana bahwasanya kalau orang ingin dikehendaki oleh Allah baik, maka supaya mondok, supaya belajar ilmu agama. Suci. Kalau ingat nggih, Badriyah niku rencangipun istri kula Semahan. Semaipun luar biasa aktifipun. Coba anak-anakipun nggih. Si wedok kalih hafal Quran sedanten. Si jaler kalih tamat Lirboyo, mulang teng Lirboyo, kan luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua istiqomah, ini ada asarnya. Asaripun anak ini pun minas solihin wa solihat. Jadi janji Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Oleh Allah dicatat amal manusia mereka. Orang yang demikian mereka akan menurunkan zuriyat yang thayyibah, akan menurunkan anak yang solihin wa solihat. Terus orang yang dikehendaki oleh Allah baik ini alamatipun purun mondok, purun ngaji. Namun kalau orang dikehendaki oleh Allah baik niki wonten resikonipun. Itu bedanipun manusa kalian Allah. Bila ibu-ibu sayang datang anakipun, anak nyuwun duit dipun sukani napa boten Bu? Nyuwun sepeda disukani napa boten? Nyuwun HP disukani napa boten? Lah Allah boten demikian. Kalau Allah niku nyayangi datang hambanipun, malahan hambanipun menika dosa dijauhkan saking bondo dunia niku. Terus wong sugih niku berarti pandang ilmu niku ala khatarin azim, dalam kepadatan yang besar. Din ad-dunya halal wa hisab wa haramuha azab. Dunia menika halalipun mawon dihisab. Bagaimana proses mencarinya dan untuk apa digunakan dan niat untuk apa. Adapun kalau haram tidak ada hisab-hisaban malih sehingga orang fuqara menika dupi. Karena orang fakir masyarakat di dunia ini Allah dimasukkan surga itu kacak 500 tahun kalau yang ikan mampu. Cubi misalkan mawon dipun angan-angan wonten gedung mewah temenku makanan serba enak-enak. Terus yang badhe mlebet niku lho
Di andeknya digeledah rumiyin. Terus wonten yang mlebet langsung ke gedung buat bablas mawon. Kan isi di andek kan terhina. Sehingga kalam sufi mengatakan al-hisab wal adab, yang dihisab dari Allah ini adab. Itu sekun pun dunia kan demikian. Kemudian kan sejabana kan enak, namun itu ilmu khusus ini dan pesantren yang umum dia sampun tidak memiliki betul nyambut kami malah repot kabeh itu ilmu yang pesantren. Semakin ilmunya kata, semakin qanaah, semakin zuhud. Terus kalau yang dikehendaki oleh Allah ini berpotensi orang tersebut dicoba oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bi khairan yusib minhu." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik niku diuji oleh Allah, diberi musibah oleh Allah. Sabar napa mboten, ridho napa mboten, tetap menghadap kepada Allah napa mboten. Itu diuji. Jadi Allah malah diuji, sehingga cobaan yang paling besar niku para nabi. Sumal amsal, berarti orang yang lebih utama. Terus Allah niku demikian memperlakukan datang hamba ini pun, kalau menghendaki hamba ini pun saya niku diuji. Cubi kanjeng Nabi niku diancam dipun bunuh, kanjeng Nabi pernah diracun, diperangi. Perang Aqsa karena dikeroyok oleh yang musyrik dan Yahudi, Nasrani dan lain-lain, diperangi. Jika kanjeng Nabi terusir saking Mekah menuju Madinah, kanjeng Nabi menghindarkan mafsadah, menghindari konflik sampai terusir kanjeng Nabi. Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun, kerajaan besar. Nabi Ibrahim melawan Namrud, raja besar. Berarti yang dikehendaki oleh Allah ini berpotensi diuji oleh Allah. Piyambak sabar ridho derajatnya dimuliakan oleh Allah. Namun piyambak boten sabar boten ridho niku gagal. Ujiannya boten lulus. Saat musibah niku menghilangkan dosa-dosa. Sebab manusia menikah sinten mawon niku pasti gadah dosa. Kecuali Nabi mawon. Nabi mawon cubi betul sakit dan menghindar saking dosa betul sakit. Mula teng panjenengan ibu yang baca panjenengan itu kan dosa nih, maksiat kan repot. Sinten yang sing mampu menghindar betul ningali kang istri betul sakit. Cuma gaya rahmatnya pun Allah untungnya tidak berjamaah itu dosanya hilang. Kalau istighfar doanya pun hilang. Betul sakit menghindar kita dunia ningali wajah yang isi betul sakit. Namun yang penting istighfar. Coba kita mawon betul mungkin. Pada doa terus kita niku ketika makan ini betul sakit. Lepas dari barang subhat. Dan pasar yang zakat napa mboten. Sehingga perilaku kita menikah betul sakit kan to'at betul sakit, makannya pun halal pun betul jelas, betul sakit. Cuma untuk itu betul istighfar. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang membaca istighfar. Bahkan yang banyak hadir di majlis demikian itu ketika wangsul dosa-dosa diampuni oleh Allah, banyak asal ganjaran dimuliakan oleh Allah. Banyak doanya mustajab dijabah oleh Allah dan banyak dikumpulkan benjing dan akhirat dan orang-orang yang panjenengan senang ini. Kalau Rasulullah SAW almarhum man ahab, orang besok oleh Allah dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat sangat senang. Itu seorang awam niku, orang awam niku minimal supaya senang datang yang soleh, datang ulama. Aku berharap bijing masuk ke surga, dimasukkan ke surganya Allah, dikumpulkan kalian yang soleh dan surga. Allah madkhilnal jannah amin ya rabbal alamin.
Cobi misalkan mawon tiang niku nyambut gawe kangelan. Nyambut gawe kangelan menika niku wonten rahasanipun. Orang yang kangelan nyambut damelipun niku dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat dimuliakan. Mari misalkan mawon tiang ngaji, tiang luru ilmu. Terus kangelan niki dosane dipun ampuni dening Allah. Wonten maneh dosa-dosa niku diampuni oleh Allah prosesnya. Tiang niku kalih Allah dipun susahaken. Cobi kita kan kadang boten napa-napa duduk susah. Mungkin anak pun misalkan boten istiqomah niki ke wong tuwa susah diampuni dosane oleh Allah. Pitike mati mawon niku lho, dosa-dosa. Ilmu ingkang meluruskan di dalam hati kita niku ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Tasawuf niku sebab yang akhlak sae, ibadah diterima oleh Allah sebab ikhlas, atine sae. Ini membutuhkan orang belajar ilmu tasawuf. Sebab mungkin artinya orang niku secara otomatis bersih niku boten saged. Kecuali Nabi mawon. Ulama pun, wali pun terlanda hasad, iri dengki, unak-unak. Iki kan sebab ngoten niku wonten setan. Cobi misalkan mawon tangga niku. Padahal boten nyakiti, tangga siji enak, tangga siji boten penak. Dalam Islam itu untuk meredam demikian yang itu memuliakan datang tangga. Dulu niku siji enak, siji boten pun ati boten enak. Terus kalau tiang niki boten bersih hati ini pun berpotensi unek-unek, sentimen, itu ilmu tasawuf, mengatur hati supaya akhlak sae. Itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kita minimal ngerti tentang ikhlas. Supaya kita ikhlas dalam beramal, kita mengerti tentang riya, bukan merusak amal, mengerti tentang ujub. Kalau merasa kita hebat, kita mampu, kita harus dibuang. Ilmu tasawuf. Adapun tentang ilmu hakikat di kelas tinggi mana? Syariat, tasawuf, atas hakikat. Ilmu hakikat mereka betul saged diajarkan. Betul saged diajarkan. Diajarkan bahaya itu muncul karena piyambak pun sudah makom tinggi. Ngerti ilmu syariat, ngerti ilmu tasawuf, ngerti ilmu hakikat. Itu buahipun ilmu penggabungan syariat dan tasawuf itu muncul ilmu hakikat di kelas tinggi. Sepanjang mendoakan anak itu supaya anak takwa datang Allah dan orang takwa menikah dijeng oleh Allah ditempatkan dalam surga niki janji Allah mu'iddat lil muttaqin. Surga niki oleh Allah diperuntukkan bagi orang yang takwa. Itu surga. Kalau tiang betul takwa itu prosesnya masuk surga niku kudu lewat neraka rumiyin, disucikan oleh Allah, dibersihkan Allah dengan api rumiyin. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Sepanjang mendoakan anak supaya bersyukur diterusaken. Sebab tua kada anak tujuannya menjadi anak waladin sholihin yatullah, anak yang soleh. Lebih doa datang panjenengan sedaya, mudah-mudahan anak kita minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Mungkin wonten kelebihan orang mendoakan anak. Orang mendoakan anak itu rezekinya dimudahkan oleh Allah. Itu rezeki pun. Terus anak panjang mondok niki hakikatnya bantu panjenengan. Dan kathah cita-cita yang demikian. Anak mondok niku rezekinya waktu dipun paringi gampang. Terus panjenengan asal ganjaran anak sholat, anak ngaji Quran, panjang asal ganjaran. Terus panjenengan mendoakan anak
niki panjenengan benjing akan diajak oleh anaknya di surga di derajatnya lebih mulia. Logikanipun lek tiyang mondok kan nggih seneng kalih tiyang soleh oleh gurunipun. Lah benjing anak yang seneng tiyang soleh, seneng kiai niki dipun kumpulaken oleh Allah bersama orang masyarakat surga dan derajat yang mulia, niki akan ngajak kepada kedua orang tuanipun. Asal ganjaran rezeki dimudahkan oleh terus dadi mulyanipun, dados mulyanipun. Kathah nggih cita-cita demikian. Wong niku orang biasa namun kathah anak alim niku dadi dados mulyanipun. Anake salaman dipun cucupi, terus bapake nggih dicucupi. Logikane anake alim apa meneh bapake. Itu kathah cita-cita ngoten niku. Terus kalau panjenengan pengen mulya teng surga teng akhirat teng dunia niki lho. Iki supaya anak dipun pondokaken selamatan, anak dipasrahkan datang Allah. Saat dipondokaken anak dipasrahkan datang Gusti Allah. Dipun dongaaken dengan Fatihah. Semoga sallallahu ala Muhammad pada 1000 kata pada sholawat. Pun didik dipun dongaaken selamatan dipasrahkan datang Allah Subhanahu wa taala. Saat dipun didik didongaaken selamatan dipasrahkan datang Gusti Allah. Allah mengatakan qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal maka orang tersebut oleh Allah akan dicukupi. Sing ditawakal kan yang pesantren. Sing ditakwa kan yang pesantren dengan arti belajar di pesantren niki bahasa Jawane murah meriah. Kan betul mahal-mahal. Hasilnya luar biasa untuk kebahagiaan di akhirat. Yang menuju surga niku harus dengan ilmu. Yang matus ilmu bila mana meninggal itu matinya mati syahid, derajatnya hanya di bawah Nabi. Terus dengan arti walaupun panjenengan itu sampun umur jadi panjang sudah tetap ngaji. Terus menurut wali sinten ya soleh Bapak Sakroni kan aktif ngaji terus wong kedol. Nah, simpun tuwek-tuwek niku lho. Ngaji niku berharap lek mati niku mati syahid mati husnul khatimah Allah marzuqna husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Terus yang ngaji niku di sini dimudahkan oleh Allah. Ngaji niku betul-betul pensiunipun nggih. Din asaripun anak-anak panjenengan minas sholihin wa sholihah. Kabeh tiyang kan pengen bahagia. Semuanya makhluk manusia pengen bahagia. Namun bahagian kata Imam Ghazali, ghayatus sa'adah dukhulul jannah. Puncak kebahagiaan mereka orang masuk surga. Allah madkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Bahagian betul dengan harta banyak, jabatan, boten. Hartanya kathah malah pikiran malah semrambut malih. Kadang anake konflik malih, medeni. Rizki sepenting barokah, rizki halal, cubi. Latus alunna yauma idin anin naim. Sahabat Abu Bakar niku pernah suatu saat malam keluar karena lapar, laslah makan enak niku. Jadi kadang disampaikan latus alunna yauma idin anin naim, lajeng nangis. Dijentian niku enak-enakan niki akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Urip niku mboten aturan-aturanipun. Nek mboten gadah ilmu agama, urip itu mboten gadah aturan. Sehingga nyun sewu kalau tiyang mboten gadah ilmu agama, nyun sewu niku uripe meh kados sami mawon kados hewan gitu. Boten salat, boten ibadah, semangan turu dan lain-lain. Lah hewan kan mending kadang lumayan boten nyeruduk nggih. Kada wong manusa kadang kan nyakiti orang lain. Perlu ilmu agama. Kita sama itu. Lahadna Nabi Mustafa.
habaib. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina. Amin. Allahumma aslih data bainana wa alif baina qulubina wahdina sabila salam wa najina minadh dhulumati ila nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah 'ala kulli hal. Allahumma khfina bi halalika al-khawmika khairi ma syaraka minhu nabiyyuka Muhammadin. Allahumma rabbana atina fid dunya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Allahumma barik fi hadzal ma'ad wa ja'al hadzal ma'ad nafi'an baraka Allahumma ja'alna wa man sakana wa man tawalla fi hadzal ma'ad. Amin. Min ibadika shalihina min ulama'ikal 'amilin wa khshurna wa ya'lam fi zumrati ibadika shalihin. Allahumma faqihna wa ya'lam. Allahumma ajirna wa ya'lam. Allahumma inna nas'aluka min tawfiqika bi nabiyyika ya Muhammad ya Nabi Rahmah inna tabajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina idubtalana Allahumma hasbuna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana taqabbal wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalakum bisil Fatihah. Terima kasih Bapak Isra dikumpulkan oleh Allah beserta ulama di surga ya rabbal alamin. Sekian, alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim.